Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 atau pada tanggal 29 Tisri 5782 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 21 sampai 22 yang berkata demikian, saudaraku. Maka Yahweh Elohim membuat manusia itu tidur nyenyak, dan ketika ia tidur, dia mengambil satu dari rusuk-rusuknya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan Yahweh Elohim membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang wanita dan membawanya kepada manusia. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah masih berbicara tentang penciptaan manusia. Dan di sini Bapa Yahweh melihat bahwa manusia pertama yang diciptakan yaitu Adam. Dan Bapa Yahweh melihat bahwa Adam sendirian, dan Bapa Yahweh melihat kurang baik bila seorang diri. Maka Bapa Yahweh menciptakan manusia satu lagi, seperti halnya tertulis di dalam ayat yang ke-18 yang berkata, dan Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang setara dengannya. Dan akhirnya Bapa Yahweh menciptakan satu manusia yang tugasnya sebagai penolong yang setara dengannya. Jadi bukan hanya penolong saja, namun juga setara. Penolong yang setara, bila setara adalah sepadan, saudaraku. Tidak ada menjadi suatu perbedaan. Yang menjadi renungan bagi kita saat penciptaan wanita atau perempuan ini, saudaraku, Bapa Yahweh memilih satu tulang, yaitu tulang rusuk, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Kalau melihat hal itu, kita memahami bahwa tulang rusuk merupakan bagian dari tengah dalam tubuh manusia. Dan hal ini yang menjadi renungan, mengapa Bapa Yahweh tidak mengambil menciptakan manusia dari tulang kaki, jari-jari kaki demikian, atau jari-jari tangan, atau dari tulang leher demikian, saudaraku. Namun Bapa Yahweh memilih yaitu tulang rusuk. Hal ini yang menjadi renungkan. Bila kita renungkan, posisi rusuk adalah di tengah-tengah dari seluruh anggota tubuh. Bagian rusuk-rusuk ini adalah ada di atasnya kepala, kemudian di bawahnya ada bagian kaki, saudaraku. Dan rusuk merupakan bagian yang di tengah, sesuatu yang di tengah sebagai pengimbang, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Dan wanita yang diciptakan sebagai penolong dan yang sepadan ini, Bapa Yahweh menciptakan dari tulang rusuk, tujuannya adalah sebagai pengimbang, mengimbangi daripada laki-laki, saudaraku, bukan justru membuat sesuatu laki-laki itu menjadi bebannya berat, tapi apapun masalah yang dihadapi, maka peran daripada wanita yang diciptakan dari tulang rusuk ini memposisikan menjadi pengimbang, menjadi penenang, bukan menjadi sesuatu hal kegaduhan, saudaraku. Inilah hakikat awal mengapa dipilih tulang rusuk, saudaraku. Karena tulang rusuk berada di antara anatomi manusia, tubuh manusia adalah bagian tengah. Posisi tengah menggambarkan keseimbangan, agar ada keseimbangan. Jadi apapun yang dihadapi, beban yang dihadapi oleh laki-laki, maka kehadiran wanita sebagai penolong, sebagai yang sepadan ini, yang diambil dari tulang rusuk yang posisinya di tengah adalah mengimbangi, memberikan kesejukan, memberikan ketenangan, bukan justru memberikan kegaduhan. Dan bila ini dijalankan terus dalam kesatuan laki-laki dan perempuan, suami istri, maka kesejukan itu akan ada. Karena memang wanita diciptakan sebagai penolong yang sepadan, karena tahu Bapa Yahweh bahwa laki-laki itu akan mengalami suatu beban yang berat sehingga butuh penolong ini. Dan penolong ini sepadan, dan sepadannya juga diambil dari tulang rusuk yang memiliki makna sebagai penyejuk,
penyeimbang, penenang dalam permasalahan di tengah kehidupan suami, istri, laki-laki dan perempuan ini. Bukan justru menjadi suatu akar kegaduhan, akar masalah yang menimbulkan masalah, sehingga hakikat sebagai penolong yang sepadan dan diambil dari tulang rusuk ini tidak terlaksana sesuai dengan apa yang Bapa Yahweh ekspektasikan untuk membangun wanita perempuan di dalam pasangan laki-laki dan perempuan ini. Amin, haleluya saudaraku. Mari saudaraku, kita menjadi renungan pagi ini menguatkan kita, dan kita terus berjuang. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya, shalom saudaraku.